دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebenarnya channel ini sudah tidak mau lagi membahas tentang seorang ustazah muda, seorang da'iyah milenial yang mempunyai kelebihan dalam hal public speaking dan dalam hal retorika. Penampilannya bagus luar biasa, cantik, elok, penuh dengan percaya diri. Kemudian didukung lagi oleh suaranya yang merdu, power suaranya juga luar biasa. Dia adalah Ning Ummi Laila. Akan tetapi setelah diketahui bahwa di dalam ceramah dan kajian fikihnya Ning Ummi Laila terlalu banyak dan fatal kesalahan-kesalahan yang disampaikan oleh beliau. Hampir di setiap bab ataupun fasal di situ ditemukan kesalahan-kesalahan seperti masalah wudhu, masalah mandi besar, masalah niat pada mandi besar dan niat pada waktu sholat, masalah mengkodok sholat, masalah waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini terus terang saja para santri dan yang lainnya heran dan tak habis fikir. Kenapa kesalahan-kesalahan fatal kok terjadi pada bab toharoh dan bab sholat? Padahal di pesantren itu, di ketika masuk pada kajian fikih, maka yang digembleng habis-habisan pertama kali oleh para guru dan para kiai itu adalah toharoh. Seperti mengenai najis, mengenai air, mengenai pembagian air, mengenai wudhu, mengenai mandi besar, mengenai tayamum, mengenai tata cara niat dan lain sebagainya. Kenapa toharoh harus diprioritaskan terlebih dahulu? Kenapa toharoh harus dipelajari dengan serius? Kenapa guru-guru kita sangat memperhatikan betul tentang toharoh? Jawabannya adalah karena sholat itu sempurna dan tidaknya, sah dan tidaknya pun punya ketergantungan pada toharoh. Ini artinya jika toharohnya itu error, jika toharohnya rusak, amburadul, maka sholatnya pun ikut rusak. Artinya bisa jadi tidak sah. Jadi salah satu tujuan pokok toharoh itu adalah untuk sholat. Baru setelah kita menguasai bab toharoh, guru atau kiai akan membimbing, akan menggembleng kita tentang fikih sholat dan semua hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Nah, ini Ummi Laila di kedua-duanya sama-sama bermasalah. Gak di toharohnya, gak di fikih sholatnya. Ya untungnya banyak para santri, para ustadz dan para youtuber aswaja mengetahui akan hal ini, sehingga mereka angkat bicara untuk mengkritisi dan meluruskan. Jika tidak, maka dampaknya akan berbahaya sekali pada umat. Kita semua tahu Ning Ummi Laila punya banyak jamaah, punya banyak penggemar, termasuk saya juga. Tentunya ceramahnya akan didengar dan ditonton oleh banyak orang. Mungkin bisa mencapai puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu. Iya, kalau mereka itu sudah ada bekal ilmu sehingga bisa memilih dan bisa memilah. Ini benar, ini salah, ini yang harus saya ambil dan ini yang harus saya buang. Kalau tidak, jelas akan ditelan mentah-mentah begitu saja. Itu dianggap suatu kebenaran yang berpotensi untuk dipraktekkan, kemudian diamalkan tentunya. Nah, disinilah letak bahayanya kesalahan itu jika dibiarkan tidak diluruskan.
Tapi katanya kan sudah minta maaf. Betul, sudah minta maaf, tapi masih remang-remang, tidak tegas. Bahkan dia katakan bahwa kesalahan-kesalahan yang sebanyak itu di luar kesadaran katanya. Dia tidak merasa sama sekali. Sadarnya setelah mendapat banyak teguran dan kritikan dari sana-sini. Nah, ini lebih berbahaya lagi jika syariat, jika hukum-hukum Islam disampaikan oleh orang-orang yang tidak sadar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di kesempatan ini kami akan membahas satu saja dari sekian banyak kesalahan itu, yaitu mengenai tidak bolehnya mengqadha sholat setelah melakukan sholat asar. Seperti itu yang disampaikan oleh Ning Umi Laila. Sekarang akan saya sampaikan penjelasan para ulama mengenai waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat di waktu tersebut. Yang referensinya saya ambil sebagian dari kitab Safinatun Najah, Kasyifatus Sajah, Fathul Mu'in, dan lain sebagainya. Begini, umat Islam tidak diperkenankan atau diharamkan melakukan sholat di 5 waktu, yakni ada 5 waktu yang di situ kita tidak boleh melakukan sholat. Jika memaksakan diri untuk melakukannya di waktu tersebut, maka berdosa, sholatnya sia-sia, ya, seperti itu. Kelima waktu tersebut adalah: 1. Ketika matahari terbit, ketika matahari mulai muncul di ufuk timur. Sampai kapan batasan waktunya hingga kita boleh melakukan sholat? Yaitu hingga mataharinya meninggi, kira-kira ketinggiannya itu mencapai ukuran tongkat atau ukuran tombak. Atau kalau dikira-kira dengan waktu sekitar 16 menit dihitung dari mulai terbitnya. Nah, setelah itu baru kita diperbolehkan kembali untuk melakukan sholat. Yang nomor 2 adalah ketika waktu istiwa. Apa itu waktu istiwa? Yaitu saat matahari tepat berada di tengah-tengah langit. Nah, pada waktu itu kita tidak boleh melakukan sholat. Sampai kapan? Sampai matahari itu bergeser ke arah barat sedikit. Dan ini sangat singkat, hanya sekejap saja, hanya beberapa detik saja dia akan bergeser dari posisinya. Setelah bergeser itulah kita boleh melakukan sholat kembali, kecuali pada hari Jumat. Maka tidak diharamkan melakukan sholat pada waktu istiwa tadi, baik bagi orang yang akan hadir untuk melakukan sholat Jumat ataupun yang tidak. Yang nomor 3, ketika sorot matahari di ufuk barat itu berwarna kekuning-kuningan, yang itu menunjukkan bahwa sebentar lagi matahari akan tenggelam. Maka pada waktu itu kita tidak boleh melakukan sholat. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Kemudian yang nomor 4, setelah melakukan sholat subuh. Sampai kapan pelarangan atau pengharuman melakukan sholat di waktu ini? Yaitu hingga matahari terbit dan meninggi hingga mencapai ketinggian kira-kira seukuran tongkat atau tombak. Kemudian yang nomor 5, sesudah melakukan sholat asar. Sampai kapan pelarangan ini berlaku? Sampai dengan matahari tenggelam dengan sempurna. Jadi itu ya waktu-waktu yang saya sebutkan tadi yang tidak diperbolehkan melakukan sholat. Lalu kemudian sangat penting untuk disampaikan di kesempatan ini bahwa ternyata tidak semua jenis sholat diharamkan atau dilarang dilakukan di waktu-waktu yang 5 tadi. Jadi jelasnya begini, ada beberapa jenis sholat yang tidak boleh dilakukan di waktu-waktu tadi itu, dan juga ada beberapa jenis sholat yang boleh dilakukan pada waktu tersebut. Adapun sholat yang tidak boleh dilakukan pada 5 waktu tersebut tadi adalah sholat sunnah mutlak, sholat istikharah, sholat sunnah ihram, sholat hajat, sholat tasbih, sholat safar, yaitu sebuah sholat yang ketika kita mau keluar rumah mengadakan perjalanan disebut dengan sholat sunnah safar. Kemudian
Solat atau jenis-jenis solat yang boleh dilakukan di 5 waktu tadi adalah solat sunnah wudhu, yaitu solat sunnah yang dikerjakan setelah kita melakukan wudhu. Artinya walaupun kita sudah melakukan sholat asar, maka itu tetap diperbolehkan, bahkan tetap disunnahkan. Kemudian sholat tahiyatil masjid, ini juga boleh dilakukan kapan saja. Maksudnya dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang tadi, karena sholat tahiyatul masjid ini termasuk jenis sholat yang dikecualikan. Kemudian selanjutnya adalah sholat janazah, kemudian sholat gerhana. Dan kemudian selanjutnya adalah sholat qadha. Nah, sholat qadha itu termasuk sholat atau jenis sholat yang diperbolehkan dikerjakan di waktu-waktu yang diharamkan tadi. Baik sholat qadha tersebut berupa sholat wajib ataupun sholat sunnah. Contoh yang sholat sunnah, misal kita masuk ke masjid untuk mengikuti sholat subuh berjamaah, namun tiba-tiba sholat subuhnya ternyata sudah dimulai. Nah, kita mau pilih sholat qobliyah dulu, apa kita langsung mengikuti imam untuk bermakmum? Maka syariat menganjurkan kita untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Nanti setelah kita lakukan sholat subuh, maka masih ada kesempatan untuk melakukan sholat sunnah yang secara qadha. Jadi diperbolehkan melakukan qadha sunnah setelah kita melakukan sholat subuh. Jadi seperti itu ya. Dan sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat itu masih banyak yang harus kita ketahui, yang harus kita kaji. Kita butuh waktu khusus, karena di sini kami juga harus menjaga durasi. Mohon maaf jika ada salah, terutama untuk semua penggemar pecinta Ning Ummi Laila, sedikit pun tidak ada maksud untuk merendahkan, meremehkan, menyudutkan, apalagi menghinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.